Jadilah kamu ulama yang intelek, bukan intelek yang tahu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati panitia Lomba Pidato Bahasa Indonesia Syariah Fest Days Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Indonesia, serta para peserta lomba yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua dan yang tak pernah lupa, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sahabat yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Hafiz Bayhaqi selaku wakil dari SMA Queen Al-Falah, Peloso, Mojo, Kediri. Saya bermaksud mengajak saudara-saudara semua untuk bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang peran Muslim di era digital. Kawan-kawan yang berbahagia, sebelum kita menelusuri lebih jauh tentang apa peran Muslim di era digital, maka apa sih yang dimaksud dengan era digital itu? Era digital atau bisa disebut era informasi yang merupakan peralihan cepat industri tradisional yang dibawa oleh revolusi industri melalui industrialisasi ekonomi yang utamanya berbasis teknologi informasi. Pada saat ini, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat memaksa kita sebagai umat Islam harus selalu adaptif dan mampu memberikan pencerahan dan penyadaran kepada masyarakat di Indonesia. Pencerahan akan paham-paham yang tidak sesuai dengan toleransi, pencerahan akan paham-paham yang tidak sesuai dengan anti radikal dan perdamaian, khususnya dalam menyebarluaskan ajaran agama Islam yang penuh cinta kasih, damai, dan toleransi. Kawan-kawan yang berbahagia, dalam perkembangannya tidak sedikit contoh kasus bahwa teknologi digital hari ini telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berpaham radikal. Seperti yang dilansir dari situs iitdri.com, beberapa contohnya yaitu tindakan makar, revolusi, demonstrasi, berbagai protes sosial yang merusak, serta aksi-aksi yang anarkis. Oleh karenanya, media digital di Indonesia pun telah dipenuhi oleh konten-konten yang cukup berbahaya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia. Kawan-kawan yang berbahagia, paham radikal memang sangat berbahaya bagi kehidupan kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Paham radikal atau radikalisme merupakan keyakinan kuat bahwa harus ada perubahan sosial atau ekonomi yang sangat cepat maupun drastis. Dalam bahasa Arab, paham radikal lebih dikenal dengan istilah at-tatarruf yang memiliki arti ekstrim. Al-Quran pun telah menjelaskan paham radikal ini dengan istilah al-ghullu yang merupakan arti ekstrim. Quran Surah An-Nisa ayat 171, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi la taghlu wa la taqulu 'alallahi illal haq. Ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahli kitab, la taghlu, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama, wala taqulu 'alallahi illal haq, dan janganlah kalian berkata kepada Allah kecuali hal yang benar.
Kawan-kawan yang berbahagia, dari berbagai problematika yang telah saya sebutkan sebelumnya, disinilah peran kita sebagai muslim yang sesungguhnya di era digital ini. Kita sebagai muslim harus berpacu dengan kelompok-kelompok yang berpaham radikal ini untuk mendakwahkan ajaran agama Islam yang penuh cinta kasih, damai, dan toleransi. Di samping itu, peranan muslim juga tak kalah besar dalam membangun tatanan kehidupan kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Maka pertanyaannya, bagaimana upaya kita sebagai umat muslim dalam menghadapi tantangan zaman di era digital ini? Salah satu upaya umat Islam dalam menjawab tantangan zaman di era digital ini, khususnya dalam menangkal paham-paham gerakan radikalisme dengan menyelenggarakan program Annual International Conference on Islamic Studies atau yang disingkat AISIS. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam pemanfaatan media digital di Indonesia. AISIS adalah wadah sekaligus wasilah niswasail untuk saling bertukar pikiran dan berdialog antar sesama muslim, yang salah satu pokok pembahasannya adalah peran muslim di era digital. Maka, untuk mendakwahkan ajaran agama Islam yang penuh cinta kasih, damai, dan toleransi, kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan dalam berbuat takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kawan-kawan yang berbahagia, juga melalui AISIS diharapkan akan memunculkan ide-ide pikiran dan rekomendasi tentang pemanfaatan media digital di Indonesia untuk kehidupan sehari-hari umat Islam di Indonesia. Hal yang paling urgent adalah bagaimana upaya kita sebagai umat Islam dalam menangkal dan menangkis gerakan radikalisme yang saat ini mulai intens memanfaatkan media digital di Indonesia untuk melakukan provokasi, untuk melakukan propaganda kepada masyarakat di Indonesia. Bagaimanapun, kita tidak bisa melarang siapapun untuk memanfaatkan media digital, baik dari golongan ekstrem kanan maupun dari golongan ekstrem kiri. Oleh karenanya, kita selaku umat Islam harus saling berpacu, harus selalu berlomba dengan mereka untuk memperkaya konten-konten keagamaan yang ada di media digital, seperti ceramah dan lain-lain. Kawan-kawan yang berbahagia, umat Islam hari ini hidup dalam era digital yang sangat cepat dan tidak mungkin ditolak. Umat Islam harus sadar dan mempersiapkan diri. Jika tidak, umat Islam akan tertinggal oleh zaman. Bagaimana? Siapkah kiranya kita sebagai umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman di era digital ini? Kawan-kawan yang berbahagia, akhir kata, sampailah kita pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang retak, saya pun tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua umumnya dan bermanfaat bagi saya khususnya. Satu pantun untuk mengakhiri pidato saya. Jalan-jalan ke kota Kediri, gadis manis bernama Marsih. Cukup sekian pidato kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.